2022 beli saham apa ya? Let's go! Oke, halo guys, balik lagi sama gue Denny Sasela. Seneng banget bisa ngobrol bareng kalian lagi. Gimana keadaan kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang baik, sehat, dan luar biasa ya. Hari ini masuk video program 100 miliar episode yang kedua nih. Buat kalian yang belum nonton episode pertamanya, mungkin kalian langsung bisa lihat di video ini supaya kalian ngerti ini apa sih sebenarnya. Tapi gue bakal jelasin juga secara singkat sebenarnya apa itu program 100 miliar. Buat kalian yang belum tahu, program 100 miliar ini adalah program yang gue buat di channel YouTube ini, di mana setiap bulannya gue bakal investasi rutin sebesar 15 juta rupiah ke akun ajaib gue. Jadi sini gue bakal pakai metode dollar cost averaging, cicil rutin terus, dan kalian bisa lihat seluruh portofolio secara transparan di setiap episode tiap bulannya. Mulai dari saham apa aja yang gue beli, nanti posisinya lagi untung atau lagi rugi, pokoknya kalian bisa lihat semua. Tapi disclaimer ya, jangan sampai kalian ikut-ikutan beli sahamnya kalau kalian nggak ngerti. Jangan sampai itu terjadi. Kalau kalian mau beli saham, tentunya kalian tetap harus research dulu, kalian harus analisa dulu, jangan cuman karena ikut-ikutan gua. Karena bisa aja gua keluar ataupun masuk sebelum videonya diupload, jadi jangan sampai kalian ikut-ikutan gua deh. Intinya kayak gitu. Oke, kita langsung masuk ya ke inti video. Jadi kalian bisa lihat di sini, ini adalah kondisi portofolio sekarang per 17 Januari. Jadi ini adalah posisi yang waktu itu kita beli di bulan Desember ya, total hampir 15 juta rupiah. Ini BBCA sama BBNI-nya udah untung ya sedikit, habis itu PWR juga hijau tipis tapi sisanya masih merah. Tapi nggak apa-apa karena memang judulnya adalah dollar cost averaging, kita akan cicil rutin. Jadi walaupun merah, kita malah dapat harga yang lebih bagus lagi, kita akan cicil lagi. Nah, per video ini dibuat yaitu tanggal 17 Januari. Gue juga ada top up lagi nih RDN gue. Kalian bisa lihat nih, gue udah top up 15 juta ke RDN ajaib gue. Dan kita langsung bakal pakai 15 juta ini untuk cicil saham lagi tentunya. Nah, kalian bisa lihat di sini, ini udah match transaksinya. Gue udah beli ERA, PWR, SMGR, Excel, BBNI ya, Bank dan juga BBCA ya, udah jadi, udah 15 juta lagi udah gue pakai sampai habis. Dan setelah sahamnya berhasil terbeli, posisinya sekarang jadi kayak begini. Kalau kalian lihat angkanya di sini emang nggak sama karena memang bobot untuk setiap sahamnya gue sengaja bedain. Tentunya lebih banyak nih di BBNI sama BBCA. Jadi di video program 100 miliar episode kedua ini total udah gue top up 30 juta rupiah. By the way, doain ya guys agar gue bisa terus konsisten baik untuk investasi rutinnya dan juga upload videonya ya, biar kita bisa sama-sama belajar. Buat kalian yang belum tahu, untuk program investasi rutin ini gue pakai aplikasi ajaib, dimana gue bakal top up 15 juta setiap bulannya ke akun ajaib gue, dan kalian bisa lihat seluruh portofolio secara transparan seperti yang gue bilang di awal tadi. Nanti kalau kalian mau sama-sama investasi rutin juga dan kalian belum punya akun ajaib, langsung download ajaib sekarang di Google Play Store atau App Store kalian. Nanti daftarnya jangan lupa masukin kode ajaib DENN632 supaya kalian bisa dapetin satu koin yang bisa kalian tukerin sama hadiah saham satu lot. Lumayan banget kan. By the way, di ajaib itu nggak ada minimum deposit, jadi kalian nggak perlu langsung top up 15 juta. Misalnya kalau kalian cuma punya uang 50 ribu atau 100 ribu, itu bisa banget, nggak ada minimum deposit. Kalian bisa mulai 50 ribu, 100 ribu, pokoknya terserah kalian. Tentunya udah terdaftar dan juga diawasi oleh otoritas jasa keuangan, jadi aman, gak usah takut. Fiturnya lengkap banget guys. Kalau kalian mau pakai untuk analisa fundamental misalnya, teknikal, atau kalian mau masuk ke forumnya, komunitasnya, semua itu bener-bener lengkap banget dan kalian bisa akses semuanya secara gratis kalau kalian udah punya akun ajaib. Oh ya, buat kalian yang udah nonton episode pertamanya, sesuai janji gue juga bakal jelasin di video-video episode berikutnya kenapa gue pilih ketujuh saham tadi yang ada di portofolio investasi rutin ini. Tapi di video episode ini gue gak akan jelasin semuanya karena nanti jadi kepanjangan videonya. Tapi gue bakal jelasin satu persatu di episode-episode berikutnya. Jadi tenang aja dan tonton aja terus videonya. Untuk di portofolio investasi rutin saat ini ya, itu ada 7 saham yang kalian bisa lihat tadi ya. Ada BBCA, BBNI, ada BANK, habis itu ada Excel, ERA, SMGR, dan juga PWR. Nah, kalau misalnya kita lihat nih BBCA dan BBNI, mungkin nggak usah gue jelasin secara detail lagi karena semua dari kita pasti udah pada tahu mengenai BBCA dan BBNI secara fundamental memang kuat banget. Dan juga secara sektoral merupakan konvensional banking, di mana sektor konven banking ini merupakan sektor yang sangat tangguh dan sangat kuat di indeks harga saham gabungan kita. Inilah kenapa bobot dari BBCA dan BBNI jauh lebih besar daripada saham-saham lainnya. Karena memang profil resiko yang gue gunakan untuk program 100 miliar ini memang konservatif ke arah moderat lah, jadi nggak terlalu agresif. Oleh karena itu, saham yang memang sangat kuat secara fundamental yaitu BBNI dan juga BBCA secara bobot lebih besar di portofolio ini. By the way, kalian jangan salah kaprah kalau kalian belum nonton video yang episode pertama. Jadi saham-saham yang gue hold ini nggak gue tinggal tidur gitu ya. Jadi nggak mungkin 30 tahun sahamnya sama terus, enggak. Jadi nanti kalau misalnya udah sampai ke
target price, bisa aja gue jual habis itu gue pindahin ke saham lain yang memang berpotensi. Dan tentunya ketika nanti dipindahin ke saham lain, gue bakal update juga ya setiap bulannya di channel YouTube ini. Jadi kira-kira itu mengenai saham Bank BCA dan juga Bank BNI. Habis itu kita masuk nih saham yang bank juga nih, tapi banknya bank digital, yaitu BANK. Nah sebenarnya untuk bank digital ini kan ada banyak ya, dan gue sengaja pilih satu bank digital untuk dimasukin ke portofolio program nabung rutin ini, karena kalau kita lihat ya dari sisi saham bank digital ini memang memiliki upside yang cukup tinggi ya, tapi nggak mungkin gue taruh bobotnya besar di portofolio gue karena secara risiko juga cukup besar. Jadi tetap gue masukin ya untuk di portofolio investasi rutin ini, tapi bobotnya memang nggak terlalu besar. Nah mungkin banyak dari kalian yang bingung nih, bank digital itu kan banyak banget ya, tapi kenapa gue pilih BANK, kenapa nggak bank digital yang lain? Nah tapi disclaimer ya, kalian jangan langsung HK gitu, jangan langsung beli. Kalau kalian mau beli, kalian tetap harus research dulu. Ini bukan ajakan membeli sekali lagi, jadi kalian harus analisa tetap kalau misalnya kalian mau masuk ke saham tertentu. Dari sisi kualitatifnya, gue pilih BANK ini karena cukup menarik. Yang pertama yaitu karena saham BANK ini, Bank Aladin ini, yang merupakan saham bank digital pertama yang syariah di Indonesia. Lalu BANK ini juga bekerja sama dengan AMRT atau Alfamart ya. Jadi kalau kalian tahu ya Alfamart, mau kalian misalnya di kota Jakarta atau kota-kota lainnya, itu Alfamart tuh kan bener-bener banyak banget ya guys. Mungkin kalau kalian yang sering ke Alfamart pasti pernah lihat tuh ada neon box di depan Alfamart yang tulisannya Bank Aladin. Ya itu ada karena memang mereka bekerja sama. Bayangin ya, Alfamart itu banyak banget guys ya, mungkin lebih dari 10.000 atau 15.000 Alfamart di Indonesia. Dengan adanya integrasi misalnya dalam hal pembayaran, itu akan menjadi sangat menarik bagi Bank Aladin. Nggak cuma sama Alfamart, tapi Bank Aladin ini juga bekerja sama platform-platform lainnya ya, seperti Halodoc misalnya ya, dan lain-lain. Mungkin kalau kita berbicara secara kuantitatif, kita lihat laporan keuangannya, misalnya kita lihat rasio keuangan ROE nih, return on equity, mungkin masih sangat kecil atau cenderung masih minus. Atau misalnya kalau kita lihat dari PBV-nya, price to book value-nya, mungkin sangat over value. Karena memang menurut gua kalau misalnya kita mau menganalisa saham-saham digital banking, memang masih kurang cocok kalau kita menggunakan metode seperti PBV atau PER. Tapi mungkin kita bisa hitung valuasinya dengan menggunakan metode lain yang memang relevan dengan saham-saham digital bank, misalnya per customer value dan lain-lain. Nanti mungkin mengenai hal ini, gimana caranya kita melihat sisi keuangannya, laporan keuangannya perusahaan-perusahaan tech atau digital banking ya, nanti kita bakal undang Bro Rian dan kita bahas di satu video khusus ya, cara memvaluasikan misalnya digital banking atau perusahaan tech yang tentunya berbeda nih dengan perusahaan-perusahaan konvensional. Lalu masih ada 4 saham lainnya, yaitu SMGR, Excel, ERA, dan juga PWR yang belum kita bahas ya. Jadi nanti kita akan bahas di episode berikutnya kenapa gue pilih saham-saham tersebut yang ada di portofolio investasi gue. Udah guys, videonya nggak lama-lama, sampai di sini aja. Doain gue terus supaya gue bisa konsisten terus investasi ya, dan juga terus upload konten program 100 miliar ini supaya kita sama-sama bisa belajar dan juga termotivasi untuk mulai investasi. Apalagi kalau kalian misalnya masih muda ya, masih SMA misalnya atau masih kuliah, waktu kalian tuh masih banyak banget gitu. Jadi nggak harus 15 juta ya, kalian mulai misalnya 500.000 aja atau 1 juta sebulan nggak masalah. Yang penting kita bisa konsisten ya, rutin setiap bulannya supaya portofolio kita bertumbuh. Nanti umur 30, umur 40 atau umur 50 wah udah enak, duit udah banyak, mau ngapain aja udah lebih tenang. Kalau kalian punya kritik dan saran atau kalian punya pertanyaan apapun yang kalian masih belum paham, kalian langsung komen di bawah, nanti gue bakal balesin. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa like, share ke teman kalian, subscribe channel ini biar bisa terus berkembang dan mengedukasi masyarakat Indonesia. Sampai ketemu di program 100 miliar episode berikutnya. Salam cuan.